Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat asa orang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Salam, selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita meminta pertolongan Tuhan dengan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk pagi ini, atas hari yang baru dan kehidupan yang baru Tuhan beri bagi kami. Kami akan melewati hari ini bersama Tuhan, namun sebelumnya kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan yang memampukan kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku, janganlah kamu menjadi budak-budak di dalam akalmu, melainkan di dalam hal kejahatan. Patutlah kamu menjadi kanak-kanak, tetapi di dalam akalmu itu hendaklah kamu menjadi sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui teks kita ini, Rasul Paulus ingin membawa kita untuk menjadi jemaat yang dewasa dalam pemikiran. Jemaat yang semakin bertumbuh dalam pemikiran. Paulus beberapa kali menasihati jemaat di Korinti agar memiliki pemikiran yang dewasa. Jangan menjadi budak-budak dalam akalmu. Mengapa Paulus berkata demikian? Kita tahu latar belakang kitab Korinti ini, di mana pada waktu itu ada yang menganggap dirinya lebih hebat, lebih superioritas, terutama di dalam mereka memiliki karunia-karunia, di mana yang memiliki karunia glosalalia atau bahasa roh atau karunia bernubuat merasa lebih tinggi, lebih rohani dari yang lain, yang membuat mereka berkelompok-kelompok, bahkan membuat mereka menjadi sombong rohani. Dan itulah sebabnya maka Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Korinti jika demikian, bahwa mereka itu belum menjadi jemaat yang dewasa, tetapi menunjukkan suatu sifat kekanak-kanakan, di mana kita tahu sifat anak-anak itu adalah satu sifat yang tidak baik. Kalau kita melihat anak-anak, kalau ada mainannya yang baru, dia mau menunjukkan kepada teman-temannya, dan dia ingin dipuji oleh teman-temannya, dibanggakan, disanjung, disenangi, dan itulah sifat anak-anak. Dan itulah yang maksud Paulus di sini,
supaya jemaat di Korinti jangan memiliki sifat seperti anak-anak, tetapi milikilah sifat pemikiran orang yang dewasa. Karena talenta karunia yang diberikan itu bukan untuk diri atau kemuliaan diri, tapi untuk kemuliaan Tuhan dan gerejanya. Yang kedua, saudara-saudara, di pihak lain, Paulus juga berkata supaya kita juga memiliki sifat yang baik yang perlu kita tiru dari anak-anak. Dikatakan dalam hal kejahatan, jadilah seperti anak-anak. Apa maksudnya? Sifat anak-anak biasanya mencari kesenangan saja. Anak-anak itu gampang emosi, gampang marah, suka ngambek atau cengeng dan kecewa. Kalau tadi dengan teman-temannya bermain, dia tidak suka, langsung bubar, berpisah, meninggalkan teman-temannya. Begitulah anak-anak. Dalam hal kejahatan, anak-anak juga gampang melakukan kesalahan, tapi gampang pula ia menyelesaikannya. Sebab anak-anak itu polos, tulus, dan tidak banyak syarat atau berpikir panjang. Saya menceritakan tentang satu kesaksian tentang anak yang melakukan kejahatan, yang mana dia membuat anak anjingnya mati. Lalu dia menguburkannya. Lalu semenjak saat itu dia menyimpan segala sesuatunya. Tetapi apa yang terjadi? Dia memiliki rasa trauma, ketakutan atas kesalahannya, sehingga membuat dia gelisah, bahkan membuat dia sakit. Tapi suatu ketika dia mengungkapkannya kepada orang tuanya. Dia tidak berpikir panjang lagi untuk menyembunyikannya, tapi dia mengaku dan meminta maaf kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya pun mendekapnya, dan seketika anak itu menjadi tenang dan merasakan damai. Nah, itulah sifat daripada anak-anak. Dia tidak lama berpikir panjang, dia tidak lama menyimpan segala kejahatannya, tapi dia datang dan terbuka dan meminta maaf. Sepertinya kita juga perlu memiliki sifat seperti anak-anak ini, mengaku, meminta maaf dalam segala pelanggaran dan kesalahan kita. Itulah sikap yang perlu, yang baik, yang perlu kita tiru, sehingga kita boleh mendapatkan kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan kita. Jadi marilah beragamalah dengan akal sehat, memiliki pemikiran yang dewasa, penuh pertimbangan, dan melalui kehidupan kita, ketemukan kita kepada Tuhan, membuat kita semakin tenang, semakin damai, dan kita menjadi sehat tentunya. Terpuji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini dalam menjalankan segala aktivitas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, agar kami tidak memiliki sifat seperti kanak-kanak dalam hal berpikir, tapi mempunyai cara dewasa, penuh pertimbangan, tahu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dan juga kami dalam keterbukaan kami juga, kami mencontoh juga sifat anak-anak yang tidak terlalu lama dalam menyimpan kesalahan, kekurangan, tapi dengan segera dalam keterbukaannya dia datang kepada orang tuanya dan mengaku akan kesalahannya, meminta maaf, dan membuat dia menjadi tenang, damai. Segala kegelisahannya menjadi hilang, dan dia pun menjadi sehat. Biarlah ini menjadi pembelajaran yang baik bagi kami. Kami boleh belajar Tuhan dari apapun, termasuk dari anak-anak, sehingga Bapa, hidup kami juga semakin tentram, damai, senang dalam kami melewati sepanjang hari ini. Berkati kami semuanya, berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, terkhusus jemaat yang ada di studio alam. Tuhan memberkati mereka semuanya dalam usaha pekerjaan, gereja-Mu juga dalam perjuangan untuk mendirikan gereja-Mu di sana. Tuhan, kiranya Engkau menolong supaya pada waktunya dapat gereja-Mu berdiri dan jemaat-Mu boleh menyembah, memuji Engkau. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini, karena kami datang melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini.